Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Jadi, di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan kurikulum dari 5 kurikulum terakhir yang ada di Indonesia. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke videonya. Dimulai dari kurikulum 1994. Kurikulum 1994 berkembang sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, dengan penekanan pada pemerataan materi pembelajaran di seluruh Indonesia, sehingga seluruh sekolah menggunakan standar isi yang sama. Kurikulum ini dirancang untuk memadatkan dan menata ulang materi pembelajaran agar lebih terstruktur. Namun, justru menghasilkan beban belajar yang sangat padat bagi siswa dan guru. Perkembangannya ditandai oleh sistem pengajaran yang masih berpusat pada guru, penggunaan silabus yang sepenuhnya ditentukan pemerintah pusat, serta fokus pada pencapaian target pembelajaran. Meskipun bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, kurikulum ini mendapatkan banyak kritik karena kurang fleksibel dan tidak memberi ruang pada perkembangan kompetensi siswa. Sehingga pada akhirnya digantikan oleh kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Nah, selanjutnya itu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Perkembangan sebagai respons terhadap kelemahan kurikulum 1994 yang terlalu padat materi dan minim ruang untuk mengembangkan kemampuan siswa. KBK membawa perubahan besar dengan menekankan pencapaian kompetensi baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap atau bukan sekedar hafalan isi pelajaran. Perkembangannya ditandai dengan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa, penilaian yang menyentuh proses dan hasil, serta fleksibilitas bagi sekolah dalam menyusun silabus sesuai kebutuhan. Namun, meski menawarkan konsep yang lebih modern, penerapannya mengalami kendala karena kesiapan guru, fasilitas, dan pemahaman yang belum merata. Sehingga KBK tidak berlangsung lama dan kemudian disempurnakan menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006. Nah, selanjutnya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Perkembangan sebagai penyempurnaan dari kurikulum KBK 2004 dengan memberikan keleluasan lebih besar kepada sekolah untuk mengatur proses belajar sesuai kebutuhan peserta didik dan kondisi lingkungan. KTSP menandai pergeseran penting dari kurikulum yang sepenuhnya ditentukan pusat menuju kurikulum yang dikelola sendiri oleh satuan pendidikan, termasuk dalam penyusunan silabus, penilaian strategi pembelajaran, dan penilaian. Perkembangannya juga menegaskan pembelajaran yang berpusat pada siswa, penekanan pada pengembangan kompetensi, serta integrasi nilai karakter dalam setiap mata pelajaran. Meski lebih fleksibel dan relevan dengan konteks lokal, KTSP tetap menghadapi tantangan berupa ketidaksiapan sebagai guru, perbedaan kemampuan antar sekolah, dan belum meratanya pemahaman teknis dalam penyusunan kurikulum. Sampai akhirnya kurikulum ini diperbarui lagi menjadi kurikulum 2013. Nah, selanjutnya kurikulum 2013 berkembang sebagai lanjutan dari KTSP 2006 dengan fokus pada penguatan kompetensi abad 21 yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara terpadu. Perkembangan K13 ditandai dengan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Penilaian otentik serta integrasi pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran. Kurikulum ini juga mendorong guru untuk menciptakan pembelajaran aktif dan kontekstual. Sementara siswa dituntut lebih kritis dan kreatif,
Meskipun dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh, penerapannya menghadapi berbagai kendala seperti kesiapan guru, beban administrasi yang tinggi, dan sarana yang tidak merata, sehingga K13 terus mengalami revisi hingga akhirnya banyak disempurnakan dan digantikan oleh bertahap oleh kurikulum Merdeka. Nah, yang terakhir itu ada kurikulum Merdeka. Berkembang sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2013 dengan memberikan kebebasan lebih luas kepada sekolah, guru, dan siswa untuk mengatur proses belajar sesuai kebutuhan dan minat masing-masing. Perkembangannya ditandai dengan pengurangan materi yang dianggap terlalu padat. Kurikulum ini juga mengutamakan pembelajaran berbasis proyek atau P5 untuk memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Guru diberi ruang memilih metode, modul ajar, dan pendekatan yang paling cocok dengan kondisi kelas. Sementara siswa bisa belajar dengan ritme dan jalur yang lebih personal. Meskipun menawarkan kebebasan dan relevansi yang lebih tinggi, implementasinya tetap menghadapi tantangan seperti kesenjangan fasilitas, kesiapan guru, dan variasi kualitas antar sekolah. Sehingga kurikulum ini masih terus disempurnakan sambil diterapkan secara bertahap di Indonesia. Oke, itulah tadi pemaparan saya tentang perkembangan 5 kurikulum terakhir yang ada di Indonesia. Jika pemaparan saya kurang jelas atau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.